Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone AngKS. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baikar. Kesepakatan antara Baikar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan AngKS. Drone pengintai dan tempur AngKS itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI
untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone Anka S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan Anka S. Drone pengintai dan tempur Anka S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut,
bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat high level Strategic Cooperation Council.
Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.
Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini menjadi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared L bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone Angka S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan Angka S. Drone pengintai dan tempur Angka S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Op pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republic of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Bikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared L bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone Angka S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan Angka S. Drone pengintai dan tempur Angka S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia, sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone Anka sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone Anka S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik of pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared LBGR, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 2025. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dipara, Hurriyet 12 Februari 2025 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik Kop pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen, dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci. Jelasnya, pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa. Itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, dilangsungkan pertemuan bilateral dan menjadi pertama kalinya bagi Indonesia dan Turki menggelar pertemuan tingkat High Level Strategic Cooperation Council. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan personal angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dan kontraterorisme, kata Presiden Erdogan, dikutip Kamis 12 Februari 25. Bahkan tidak sampai di situ. Pada pertemuan tersebut, Turki diyakini berhasil menjual puluhan drone ke Indonesia. Media berbahasa Turki, Dikpara, Hurriyet 12 Februari 25 menyebut bahwa Turki berhasil menjual 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci ke Indonesia. Ekspor pertama Bayraktar TB3 60 unit ke Indonesia dan 9 Akinci, jelasnya. Pembelian 69 drone oleh TNI ini memberi sorotan media di Malaysia. Sebab Erdogan, sebelum ke Indonesia sempat mampir ke Malaysia. Sebab jauh sebelumnya, dikutip dari Defense Security Asia, bahwa Malaysia menandatangani perjanjian dengan TNI untuk mengakuisisi 3 drone ANKA sejak Mei tahun 2023 lalu. Drone ANKA-S yang dibeli Malaysia tersebut bakal digunakan untuk memantau perairan zona ekonomi eksklusif ZE di Laut Cina Selatan. Ini adalah radar maritim jarak jauh. Dengan jangkauan deteksi ratusan mil laut, ia mampu mendeteksi berbagai jenis ancaman, berbagai jenis kapal, fregat apa, itu juga akan dilengkapi dengan kamera elektro-optik infrared bagi air, kata pejabat TNI kepada Defense Security Asia. Malaysia tak mau kalah dari Indonesia dalam pengadaan drone tempur dan pengintai. Angkatan Udara Malaysia, Tentara Udara Diraja Malaysia, mengakuisisi 3 unit drone ANKA-S. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari setelah Indonesia dan Turki melakukan kesepakatan kerja sama pertahanan. Indonesia akan mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone Akincis buatan Baykar. Kesepakatan antara Baykar dan Republik pada tanggal 12 Februari tahun 2025 itu juga menyebutkan, drone akan diproduksi di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi. Kehadiran drone Bayraktar Indonesia dinilai bakal mengubah permainan dalam geopolitik ASEAN. Namun, Indonesia tak akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai karena bakal disaingi Malaysia yang akan mendatangkan ANKA-S. Drone pengintai dan tempur ANKA-S itu oleh TUDM akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak. Sehingga, keberadaan drone itu sangat dekat dengan Ambalat yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Blok Ambalat disepakati masuk wilayah Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian dan sejak itu sering mengganggu Blok Ambalat. Padahal, berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Malaysia kembali membuat klaim Ambalat pada 2005 hingga sengketa memanas.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Indonesia akan segera dilindungi sebanyak 60 unit drone tempur Nirawak Bayraktar dan 9 unit Akinci Bayraktar. Presiden Prabowo juga menyepakati soal kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan produksi bersama dalam industri pertahanan. Dalam kunjungan ke negara